ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخواني في الدين أعزني الله وإياكم rahimani rahimakumullah. Jamaah sidang Jum'ah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, dengan izin serta takdir dari Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, siang hari ini, kita ditakdirkan, dimudahkan, diringankan langkah kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah salat Jum'ah. Mudah-mudahan Allah taala senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, ilahul haq, ilah yang diibadahi, Rabb semesta alam. Salawat dan salam teriring bagi kudua kita, imam kita, satu-satunya panutan kita Muhammad, serta para seluruh keluarganya tanpa terkecuali para sahabatnya dan mereka-mereka yang konsisten, yang istiqamah berjalan di atas sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, menjadi satu kewajiban bagi setiap khatib untuk menyampaikan sekaligus mengajak, yaitu taqwallah. Karena taqwallah adalah modal sekaligus kunci yang akan memberikan jaminan kebahagiaan
sekaligus keselamatan di dunia dan juga nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana setiap dari kita untuk berusaha, berupaya sebenar-benarnya, yaitu membangun benteng antara dirinya dengan siksa api neraka, yaitu dengan seraya menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita daripada hamba-hambanya yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Manusia yang beriman pada hari ini dan khususnya yaitu di awal daripada bulan Syawal adalah manusia yang paling bergembira. Bergembira dengan kegembiraan yang keluar dari hati mereka yang paling dalam. Kegembiraan yang hakiki, yang datang dari seorang hamba yang sejati. Kegembiraan sebagai ekspresi mereka telah menyelesaikan perintah melaksanakan ibadah Ramadan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kegembiraan yang sekaligus adalah sebagai bukti syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan gembira sekedar berakhirnya bulan Ramadan. Karena kegembiraan ini adalah titah Sang Ilahi Rabbi. Di dalam salah satu firman-Nya Allah Ta'ala berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmati falyafrahu." Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergembiralah kamu, karena itu adalah sebuah anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas ketundukan, ketaatan seorang hamba di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala juga menjelaskan bagaimana seorang hamba untuk menunjukkan tanda syukur kepada Allah setelah dia menyempurnakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Setelah menyempurnakan pelaksanaan ibadah Ramadan, mereka bertakbir dengan rasa gembira, dengan ketundukan sekaligus syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Setelah seorang muslim sebulan penuh dia mengasah, menggembleng dirinya, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam bulan Ramadan, siam, qiyam, sedekah dan seluruh aktivitas yang lainnya di dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus bulan Ramadan sebagai bentuk madrasah, pesantren bagi seorang hamba, sebulan penuh mengasah dirinya, menggembleng jiwanya. Ada sebuah pertanyaan besar. Yang pertanyaan ini khususnya buat diri kami dan juga buat semua para jamaah hadirin, jamaah sidang Jum'ah sekalian. Sekaligus pertanyaan tersebut adalah bahan renungan buat kita semua. Apa yang tertinggal, yang tersisa pada diri kita setelah kita keluar daripada bulan Ramadan? Pertanyaan ini dijawab di dalam salah satu kisah
yang pernah ditanyakan kepada salah seorang ulama rahimahullah, Al-Imam Al-Bishr Ibn Al-Harith Al-Hafi. Beliau ditanya tentang seseorang, bagaimana dengan seseorang yang dia itu ketika beribadah giat di dalam ibadahnya, semangat di dalam ibadahnya, tetapi hanya di dalam waktu-waktu tertentu, di dalam bulan-bulan tertentu seperti bulan Ramadan atau bulan-bulan yang lainnya, di dalam arti makna yaitu seseorang beribadah hanya dengan sekedar musiman. Kemudian beliau menjawab, ketahuilah, orang tersebut sebenarnya adalah orang yang tidak memahami sekaligus tidak mengenal dengan hak Allah. Bisa jadi orang tersebut punya sifat yang jelek, yang buruk. Karena seorang hamba yang sejati, yang mengenal tentang hak Allah, pastinya dia di dalam beribadah tidak akan mengenal masa, waktu dan tempat. Dia selalu menunjukkan kehambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia selalu akan taat dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tidak mengenal yaitu masa, waktu dan tempat. Bahkan sekaligus di sini hamba yang sejati, orang yang yaitu orang mukmin, yang beriman, yang saleh, yang sejati adalah mereka-mereka yang memahami tentang konsekuensi, tentang kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah perintahkan bagi setiap hambanya yaitu hanya untuk beribadah kepada Allah ta'ala dengan tanpa mengenal masa, waktu dan tempat, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'anul Karim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Batasan seseorang di dalam beribadah kepada Allah ta'ala tidak dibatasi oleh tempat, waktu, masa, bagaimanapun kondisi seseorang, kecuali hanya satu yang membatasinya, yaitu ketika ajal datang menjemputnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Allah ta'ala sampai ajal datang menjemputmu. Konsekuensi amal ketaatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dilakukannya yaitu adanya kesinambungan, kelanjutan, tidak melihat daripada yaitu masa-masa tertentu, sekaligus dinyatakan oleh salah seorang ulama, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam salah satu kitabnya, qabulul hasanati bil hasanati allati ba'daha. Ketahuilah, sebagai pertanda amal seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala akan memberikan hidayah, taufik, kemudahan bagi seseorang untuk dia bisa melanjutkan amal saleh selanjutnya di hari-hari yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima daripada seluruh amal-amal soleh ketaatan kita di bulan Ramadan, ibadah puasa kita dan seluruh amal soleh yang kita lakukan, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memberikan kepada kita hidayah dan istiqamah setelah bulan Ramadan, dari mulai bulan Syawal sampai nanti kita dijumpakan kembali dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ada beberapa kiat-kiat
yang mungkin bisa kita jadikan pegangan panduan buat kita untuk bisa semakin memberikan kekuatan, memberikan spirit kepada kita agar kita tetap yaitu istiqomah, konsisten di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa yaitu mengenal masa, waktu dan tempat. Di antaranya yang pertama, bagaimana setiap dari kita untuk selalu meningkatkan ilmu syar'i kita dengan belajar, dengan menuntut ilmu, walaupun mungkin kondisi sekarang belum terbuka seperti adanya di beberapa majelis taklim dan seterusnya, tapi dengan media-media yang lain kita masih tetap bisa untuk menuntut ilmu. Yang kedua, beramallah dengan penuh ketulusan, ikhlas karena Allah, dengan tanpa pamrih, tanpa apa-apa, tanpa siapa-siapa, tanpa waktu, tempat dan seterusnya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, jagalah amal yang sudah kita lakukan sejak di bulan Ramadan dan yang sebelumnya, kita tetap lestarikan walaupun kita sedikit melakukannya, tapi ada continue, karena ketahuilah amal tersebut adalah amal yang paling dicinta oleh Allah. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang sahih, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qal. Amal yang paling dicinta oleh Allah Ta'ala adalah amal yang continue, yang konsisten, yang berlanjut walaupun sedikit. Kemudian ini juga sangat penting, yang pastinya akan semakin memberikan kekuatan kepada kita. Banyaklah kita berdoa, mohon, minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah, taufik, ketetapan hati kita agar selalu berada di atas jalan yang diridhai oleh Allah, di jalan yaitu istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau intensif membacanya baik di luar solat apalagi di dalam solat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan, kuatkan, istiqomahkan hati kami di dalam ketaatan kepadamu, di dalam agamamu. Kemudian yang terakhir, yang ini juga punya potensi besar, ketika kita bisa selektif akan benar-benar yaitu memberikan motivasi kepada kita. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak selektif malah akan bisa menggerogoti semangat dan istiqomah kita. Carilah teman, sahabat, komunitas yang bisa mendukung bagaimana agar istiqomah kita tetap yaitu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, al mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum may yukhalil. Ketahuilah seseorang itu akan bisa berubah, terbentuk, terkontaminasi, sekaligus akan bisa termotivasi karena sebab kawan. Sehingga sekalian daripada kamu untuk bisa selektif di dalam memilih kawan, teman dan komunitas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada hamba-hambanya yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hambanya yang beriman, hamba sejati yang selalu taat tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa mengenal masa, waktu dan tempat. Aqulu qauli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah
ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu sekalian di dalam agama Islam, ajaran Islam, Islam yang murni, Islam yang sumbernya wahyu yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, jagalah jangan sampai yaitu terkontaminasi, terbujuk oleh bujukan syaitan. Na'udzubillah min dzalik, karena syaitan adalah musuhmu yang sangat nyata. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المظلومين المضطهدين في كل مكان. اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر وارحم وأعن إخواننا المظلومين خاصة في فلسطين وفي كل مكان. اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اصلح ذات بيننا واصلح ولاة أمورنا واهدهم إلى سواء السبيل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم